Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bangun. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Walaupun hujan ya, walaupun hujan deras ya, Bu ya? Nggih, Pak. Kebetulan ini hujan deras. Iya, tapi tetap hatinya harus semangat. Hatinya semangat, bahagia selalu ya, Bu ya. Nggih, kalau ya. Bahagia sih bahagia, gimana, Pak. Bu, kira-kira? Iya, ini kok terlihat sangat capek sekali, lesu. Kenapa, Bu? Boleh cerita dong? Nggih, Pak. Kebetulan saya ada sedikit permasalahan ini, Pak, yang membuat saya menjadi kurang semangat seperti itu. Nggih, jadi apa, Bu? Boleh cerita nggak semangatnya kenapa ini, Bu? Nggak semangatnya ini, Pak. Kebetulan akhir-akhir ini di sekolah saya itu ada satu, ya bisa dibilang permasalahan nih, Pak. Itu anak-anak ketika pergantian jam pelajaran itu sering keluar, Pak, seperti itu. Apalagi terkadang juga pada saat jam kosong, bukan jam kosong gitu. Mungkin ada bapak ibu yang berhalangan hadir, kemudian hanya memberikan tugas, anak-anak tugasnya tidak dikerjakan, atau mungkin baru separuh sudah keluar kelas, seperti itu, Pak. Itu membuat saya kok gini ya, kayak jadi sekolah kurang kondusif, seperti itu, Pak. Itu hanya beberapa anak atau banyak anak? Kebetulan, Pak, ini yang saat ini sedang berlangsung sering-seringnya itu kelas 8, Pak. Nggih, kelas 8 itu sering. Nggih. Ya, ada berapa kelas, Bu, itu, Bu? Nggih, ada kelas 8 ada 8 rombel, Pak. Jadi dari 5 kelas 8 itu rombel. Nggih. Rata-rata rombel kelas 8 itu sejumlah 5 itu anak-anak sering banget berada di luar, Pak. Dan menurut saya itu akhirnya memicu siswa di kelas yang lain ikut-ikutan keluar, Pak. Penasaran seperti itu. Nah, sementara ini sudah sudah kami coba beberapa cara, tapi ternyata masih belum maksimal, Pak, seperti itu. Oh gitu, iya. Kalau boleh tahu sedikit, Bu, itu yang menurut jenengan kok pada keluar itu penyebabnya kira-kira apa saja itu kira-kira? Kalau sementara, Pak, menurut kami itu karena pergeseran kelas mungkin ya, Pak. Nggih, jadi pergeseran kelas yang dimaksud itu berarti pindah ruang kelas ya berarti. Nggih, pindah ruang kelas. Nggih. Kalau perpindahan memang setiap naik kelas ya berpindah kelas, cuman saat ini itu dulunya kelas 8 itu berada di belakang, kelas 9 samping kanan, kelas 7 samping kiri. Nah, sekarang di rolling, Pak. Di rolling yang kelas 8 di sebelah kanan atau sebelah kelas utara. Kelas 8 di sebelah utara. Iya. Oke, kelas 9-nya itu di sebelah selatan. Dengan jalan apa enggak begitu? Mboten, Pak. Iya. Oke, terus kelas 7-nya di belakang. Nah, menurut saya itu bisa dikatakan sebagai suatu hal baru seperti itu, dan awal-awal menurut kami karena itu seperti itu, Pak. Tapi kok semakin kesini sudah hampir 3 bulan anak-anak tidak ada perubahan seperti itu, Pak. Masih tetap melakukan hal yang sama. Iya, terus kira-kira Ibu Tia ini
pengen apa sih sebenarnya dengan sesi kita kali ini, sesi coaching kita kali ini, pengennya mau seperti apa? Pengennya Pak, tujuannya pengen apa? Kepengennya dari diskusi kita kali ini, saya pengen apa namanya ya, sedikit memecahkan permasalahan nih Pak, dan syukur-syukur bisa menemukan solusi yang tepat untuk apa namanya, permasalahan yang tadi saya ungkapkan seperti itu Pak. Oke, iya. Terus ini Bu, kalau boleh tahu untuk memecahkan masalah ini sebenarnya dari teman-teman rekan guru atau ini dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya pernah diajak untuk berdiskusi atau bagaimana Bu? Sudah Pak, kebetulan awalnya kami obrolan santai dengan Bapak Ibu guru ketika jam istirahat nih Pak, karena ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan, tapi Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan hal yang sama seperti itu. Nah kemudian akhirnya dari obrolan santai itu akhirnya kita koordinasikan dengan kepala sekolah seperti itu Pak. Jadi ya permasalahan ini sudah sampai di kepala sekolah seperti itu. Iya. Oke Bu. Terus ini hasil dari obrolan santai tadi sudah mulai ada hal yang menjadi titik temu dari teman-teman barangkali Bu. Titik temunya misalkan mau usulan apa, rencana apa? Kalau rencana Pak, hasil dari obrolan santai dan kita koordinasi dengan kepala sekolah, sementara kegiatan atau rencana yang akan kami lakukan yaitu mempersempit ruang anak-anak untuk berada di luar kelas dengan cara kita Bapak Ibu guru yang mengajar itu datang tepat waktu ketika pergantian ketika mengajar gitu ya Pak. Jadi ketika apa namanya jadwalnya mengajar di jam kedua, berarti sebelum jam kedua sudah berada atau pada saat bel itu sudah berada di depan kelas seperti itu Pak. Berarti ini kalau boleh mengistilahkan datangnya bukan tepat waktu tapi di awal waktu ya Bu? Iya, betul Pak. Iya, dikatakan Bapak Ibu itu. Gurunya ngajarnya jangan pas tepat waktu tapi sebelum waktunya sudah tiba gitu Bu ya? Iya, betul Pak. Ya keren juga itu Bu. Iya, sementara itu sudah berhasil diuji cobakan Bapak Ibu gurunya semuanya bisa komitmen atau bagaimana Bu? Iya, sementara ini sudah berjalan Pak, sudah dilakukan Bapak Ibu guru dan alhamdulillah memang sudah ada perubahan tapi belum maksimal seperti itu Pak. Mungkin ngapunten terkadang Bapak Ibu guru ada kepentingan lain seperti itu Pak, kayak misalkan ada rapat atau ada sesuatu yang masih belum bisa ditinggalkan. Jadi untuk yang tepat waktu sih mungkin anak-anak masih bisa gitu ya Pak, tapi untuk yang selain itu anak-anak tetap masih ada yang di luar seperti itu Pak. Kalau ini Bu, barangkali masih ada ide yang lain selain mempersempit waktu anak keluar saat pergantian jam itu dengan cara Bapak Ibu guru datangnya lebih awal. Mungkin masih ada yang lain, ide yang lain dari Bu Diah atau teman-teman selain itu yang sudah berjalan itu nggih Pak. Kemudian kita juga ada sedikit obrolan santai juga berdasarkan dari obrolan santai dari tim manajemen gitu, kaitannya dengan menyisipkan materi di IHT Kombel seperti itu Pak. Kebetulan di sekolah kami sudah ada Kombel, dan kami berencana menyisipkan budaya positif maupun Pak atau praktik baik seperti itu. Budaya positif, di Kombel tersebut. Berarti kalau boleh mengkonfirmasi, berarti ini tadi kan Ibu menyampaikan mungkin usulan yang pertama
Oh, Bapak Ibu guru, dari sisi Bapak Ibu gurunya datangnya lebih awal gitu ya Bu ya. Berarti ini saya mengkonfirmasi yang dari sisi anak berarti dikuatkan mengenai budaya positif dalam hal ini apa semacam apa Bu? Keyakinan kelas atau bagaimana Bu? Kita mencoba menerapkan keyakinan kelas Pak. Mungkin ada beberapa guru yang sudah menerapkan, tapi setelah kami amati belum semuanya seperti itu Pak. Mungkin dengan cara kita melaksanakan IHT melalui tombol tersebut dan menyampaikan mengenai budaya positif, termasuknya itu keyakinan kelas, berharap bisa berdampak seperti itu Pak ke anak-anak. Jadi anak-anak punya kesadaran penuh tanggung jawabnya. Iya, luar biasa Ibu. Ini masih sekitar hampir 5 menit lagi. Ini coba Bu, kira-kira rencananya mau dilaksanakan kapan Bu ini? Untuk rencana dan tadi ya Bu ya, kaitan membuat kombel tadi ya, materi kombel. Rencana itu kan mau dilaksanakan di bulan Oktober Pak, di pertengahan Oktober, minggu kedua mungkin kami akan melaksanakan kegiatan tersebut. Minggu kedua. Ya. Terus ini support apa saja yang dibutuhkan Ibu, dari siapa saja ini supportnya yang dibutuhkan? Yang pertama jelas kepala sekolah ya Pak, support dari kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, semua. Ibu nanti konfirmasi kepala sekolah gimana Bu, berarti caranya? Kami yang pertama koordinasi dulu ya Pak, koordinasi dari, kebetulan saya juga pengurus kombel, jadi saya nanti mencoba dengan pengurus kombel, kami koordinasikan dengan kepala sekolah, dan kalau kepala sekolah mengizinkan dilaksanakan di bulan Oktober, nanti kita lanjutkan gitu Pak. Itu support yang pertama. Support yang kedua jelas dari rekan-rekan guru, dan kita bekerja sama dengan komite juga Pak, selaku perwakilan dari orang tua guru. Luar biasa karena menurut saya itu juga satu poin penting begitu Pak. Iya. Berarti orang tua dilibatkan dalam hal ini, perwakilannya itu komite ya Bu dia? Pak. Seperti itu Pak permasalahannya. Apa harapan Ibu terhadap pelibatan orang tua ini Bu? Harapannya apa? Harapannya pelibatan orang tua yang diwakili komite. Yang jelas harapannya kita bisa saling bekerja sama nih Pak, karena anak itu bukan hanya di sekolah, tapi malah lebih banyak waktunya itu di rumah kalau menurut saya. Jadi peran orang tua itu sangat penting gitu Pak. Jadi kami harapkan orang tua juga bisa bekerja sama dengan memberi arahan seperti itu, mungkin gitu Pak. Mungkin bisa berdampak ke sekolah. Oke. Iya. Kemudian mohon maaf Bu, ini misalkan nanti dijalankan rencananya itu sudah dapat support dari kepala sekolah misalkan ini, kira-kira yang akan dibutuhkan lagi kaitan dengan nanti tugas-tugas saat kombel itu bisa disampaikan Bu, diperjelas lagi kira-kira nanti melibatkan siapa saja? Yang pertama narasumber atau apa dari mana? Narasumber rencana dari pengawas sekolah Pak. Narasumbernya dari pengawas sekolah, dan mungkin nanti bisa dibantu teman-teman guru penggerak yang sudah lulus seperti itu. Dan sarana-prasarana ya jelas seperti Oke Bu Tia, ini waktu kita tinggal kurang lebih 1 menit lagi. Apa yang sudah didapatkan Bu Tia dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah Pak, dari pembicaraan ini saya sedikit agak lega begitu Pak. Agak lega karena bisa mengeluarkan unek-unek saya, bisa berbagi dengan rekan seperti itu Pak. Jadi saya merasa agak sedikit lega dan bisa sedikit tercerahkan seperti itu. Oke, saya juga terima kasih sama Bu Tia ini. Jadi bisa saya terapkan juga di sekolahan saya ini, pengalaman Bu Tia. Nah, kemudian kalau nanti bisa ditemukan lagi ya, kita ketemu lagi Bu Tia, bisa? Siap. Berarti melanjutkan nanti setelah
dilaksanakan tadi rencananya itu. Saya siap, ingin Pak. tahu perkembangannya, Bu. Siap ya, Bu ya? Siap, apa dengan senang hati. Oke, oke Bu Tia. Mungkin itu saja Bu Tia ya. Sehat siap, selalu, Pak. semoga sukses, CGP-nya lulus. Amin, ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya klik waktu mundurnya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bangun, bagaimana kabarnya? Ya Bu Dia, ini saya agak pegel sedikit nih Bu. Oh, pegel kenapa Pak? Agak capek. Iya, ini sudah 3 bulan ini ya, mulai Juli, Agustus, September. Ini program sekolah saya kok tadinya semangat, ini kok mulai menurun, kurang greget lagi nih teman-teman. Gimana nih Bu saya? Tolong dibantu dong Bu. Pripun nggih Pak. Ini kayaknya permasalahannya berat apa pripun nggih Pak? Ya enggak juga sih Bu, sebenarnya enggak juga. Gitu. Sebenarnya ini masalah sederhana Bu. Jadi gini Bu, berarti di sekolah saya itu ada banyak tim ya Bu ya. Ada tim kesiswaan, ada tim kurikulum, kemudian ada tim humas, kemudian ada tim sarpras. Setiap tim itu terdiri dari 3 atau 4 Bapak Ibu guru Bu. Nah, permasalahan sederhana yang kemudian menjadi membesar itu diantaranya gini Bu. Jadi sebagai misal ya, kita sudah menjalankan rapat dan menghasilkan sebuah keputusan ya Bu ya. Kemudian keputusan itu dijalankan oleh masing-masing tim. Ternyata dalam perjalanan itu di antara tim-tim itu ya ada yang miskonsepsi, mispersepsi, miskomunikasi dari apa yang di awal itu kita putuskan bersama gitu ya Bu ya. Jadi antara yang diputuskan saat rapat itu kemudian dijadikan program setiap ini ya tim itu kok menjadi berbeda, tidak sesuai dengan hasil rapatnya gitu. Berarti ini menurut saya kan ini Bu, dari kesimpulan hasil rapat itu diterjemahkan secara berbeda oleh teman-teman dalam tim itu. Iya. Cukup. Terus lagi ini lagi Bu, mohon maaf ya, itu kalau komunikasi tim itu biasanya lewat grup WA ya Bu ya. Nah, saat membahas di grup WA itu ternyata ada teman-teman yang tidak baca WA karena mereka memang gaya komunikasinya berbeda. Mungkin karena sudah sepuh, sudah senior ya Bu ya. Hari setiap ada informasi-informasi itu nggak segera dibaca. Maka itu membuat teman-teman satu timnya itu menjadi kelabaan, menjadi jengkel juga yang harusnya bisa dikerjakan cepat nggak cepat gara-gara itu. Tolong dong Bu dibantu Bu saya. Ya, tadi yang disampaikan Pak Bangun menarik itu Pak. Jadi miskonsepsi nih Pak, miskomunikasi di dalam tim manajemen yang Bapak pimpin seperti itu Pak. Nah kira-kira Pak itu terjadinya lebih sering ketika menggunakan lisan maaf tadi tulis ya Pak, berarti ya karena melalui grup WhatsApp nih Pak, WhatsApp nggih. Iya, berarti lebih banyak itu ada yang tidak memahami maksud dari tulisan yang ada di WhatsApp itu. Ya, sehingga tidak tuntas, mereka punya persepsi sendiri. Nah, itu menjadi masalah yang membuat kinerja tim itu menjadi lambat, misalnya jadi lambat. Ya. Gimana ini Bu? Menurun gitu Pak.
bisa dibilang Iya, sekarang jadi gregetnya menurun menurun itu, Bu. seperti itu. Nah, baik Nah, Pak, itu Bu, betul, betul, betul. mohon maaf ini Pak sebelumnya. Kira-kira apa tujuan Bapak dari diskusi kita pada hari ini gitu Pak? Apa yang sebenarnya ingin Bapak dapatkan dari Ini diskusi Bu, kita pada hari ini? kalau Nggih, boleh, saya minta nggih. izin Bu, saya pengen Mm-mm, hasil dari coaching ini, pertemuan mm-mm, kita ini, saya bisa menemukan satu solusi mm-mm, agar ya mm-mm. komunikasi itu bisa lancar di semua tim saya, Bu. Komunikasi bisa lancar dan tidak ada ini ya mispersepsi, miskomunikasi, kemudian sampai menimbulkan hal-hal yang kebaperan gitu ya. Misalkan jadi baper orangnya gara-gara komunikasi yang salah. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, Pak Bangun, kira-kira respon terhadap respon anggota tim manajemen Bapak gitu ya terhadap permasalahan yang tadi Pak Bangun sampaikan itu Iya. bagaimana Pak responnya Pak? Itu ada yang sampai ini ya mungkin hatinya saking capek, saking pegel itu akhirnya jadi frustasi, Bu. Oh, ngoten Pak. Iya, mereka malah akhirnya ini berhenti, nggak pengen ngapa-ngapain karena yang partner kerjanya seperti itu, membuat hatinya ini ya jengkel gitu. Jadi malah berhenti. Oh, Ya ngoten udahlah, nggih, nggak Pak. usah lanjut lagi kayak gitu, Bu. Oh, nggih. Iya, Akhirnya bahaya seperti ini Bu putus saya asa ini. ya Pak Iya, ya. Nah, putus asa, iya. nah dari Betul. situasi yang Iya, tadi Bapak sampaikan itu, apa yang Pak Bangun coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? ini saya sering memanggil tim itu dari koordinator dan anggotanya. Saya saya temukan khusus kita duduk bersama untuk mengklirkan ini ya miskomunikasinya di mana kok bisa tidak nyambung antar personel tim itu gitu. Jadi misalkan ketika ada kegiatan kemah misalkan, kok sampai ada kegiatan mata acara kegiatan yang di situ tidak ada PJ-nya. Sementara yang sebenarnya ditulis di PJ itu ya penanggung jawabnya itu merasa tidak dihubungi atau tidak diorangkan kayak gitu, Bu. Jadi, Iya, sehingga terkendala akhirnya kegiatannya. Jadi Ngertinya yang koordinatornya itu taunya kalau sudah ditulis dalam kepanitiaan, ya udah harusnya tahu sendiri mau bekerja gitu. Tapi oleh yang satunya lagi, mestinya ya ngomong dong sama aku kayak gitu. Jangan hanya mau sudah diumumkan lewat WA, oh panitia ini PJ-nya ini, PJ-nya ini, PJ-nya ini. Cuman nggak ditembung kayak gitu loh, Bu. Seperti itu. Jadi langkah awal yang Pak Bangun lakukan itu mengadakan pertemuan tambahan seperti itu, nggih Pak, untuk khusus tim yang tadi Bapak sampaikan pertemuan, gitu. Iya, betul. Iya, saya panggil khusus untuk biar saling duduk bersama dan mengungkapkan apa sih sebenarnya yang membuat ini tidak berjalan itu apa, seperti itu. Baik Pak, apakah ini Pak, mohon maaf, apakah Pak Bangun sudah pernah mencoba menetapkan standar komunikasi dalam tim? Lah itu yang memang belum, kekurangan saya seperti itu. Maka ini akan saya coba itu, mau saya coba untuk membuat sebuah standar operasional prosedur ya, SOP kaitan dengan komunikasi, koordinasi itu biar semuanya tidak salah tangkap atau salah persepsi gitu. Itu Bu, iya Bu, itu yang mau coba saya buat. Baik, bisa mungkin Pak Bangun bisa membuat itu ya seperti SOP nggih Pak. Kemudian Iya Bu, betul SOP. Pak Bangun pernah melakukan ini
feedback di dalam tim seperti itu, Pak. Oh ya, feedback atau umpan balik. Tapi ini Enggak. harus hati-hati Bu, saya jangan sampai terkesan menyalahkan ya Bu. Jangan sampai terkesan menyalahkan. Jadi kalau saya beri umpan balik itu lebih ke arah ini ya, pengembangan ya, bukan terkesan mencari kesalahan orang atau mengkambing hitamkan orang. Itu memang ekstra hati-hati Bu kalau feedback ini. Saya juga merasa belum terampil untuk memberi feedback. Khawatir salah ngomong itu malah jadi bahaya. Iya, Pak. Mungkin juga apa namanya, Pak, dengan memberikan feedback yang membangun gitu, Pak, jelasnya ya, Pak. Karena sesuatu yang membangun itu bisa jadi motivasi juga, Pak. Mungkin menurut saya ketika saya mendapatkan kritikan yang jelas yang membangun, akhirnya saya termotivasi. Oh, berarti saya kurang di sini nih gitu. Mungkin itu bisa dilakukan Pak Bangun seperti itu nih, Pak. Nah, baik Pak. Kira-kira Pak. Iya Bu, betul Bu. Pak Bangun perlu nggak sih melibatkan tim yang lain dalam proses penyelesaian masalah ini? Menurut saya sangat perlu Bu, karena kalau ini bisa semuanya terlibat itu nanti mereka akan merasa untuk ini ya, merasa memiliki, merasa dihormati sebagai orang yang berhak memiliki pendapat itu ya Bu ya. Jadi semua pihak setara lah, pengennya seperti itu. Iya, makanya semua pihak akan saya libatkan Bu. Baik Pak, tadi Pak Bangun sudah menyampaikan beberapa rencana Pak, mulai dari mengadakan pertemuan tambahan seperti itu, kemudian melibatkan tim lain gitu ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada perubahan atau bagaimana Pak? Ini saya rasa perubahannya masih ini ya Bu ya, kalau boleh dikatakan belum begitu banyak, walaupun sudah berubah, cuman masih belum begitu banyak. Kelihatannya butuh treatment lagi nih Bu, gitu, yang Pak. perlu dikuatkan Bu. Iya, kira-kira treatment yang seperti apa itu Pak? Mungkin ya Bu ya, mungkin ini saya sedang berusaha mencari ide lagi agar alat atau aplikasi yang digunakan untuk ini yang menyampaikan pesan biar tidak mudah terjadi miskomunikasi gitu ya. Mungkin selain aplikasi pesan seperti WhatsApp itu mungkin ada aplikasi yang lain yang itu lebih membuat semua anggota itu tidak mudah terpeleset ini ya pemikirannya atau menjadi mispersepsi itu. Ada Bu, saya rasa itu ada aplikasinya Bu. Begitu ya Pak. Baik Pak Bangun, ini waktunya tinggal 2 menit ya Pak. Nah, kira-kira Pak Bangun, dari diskusi ini yang kita laksanakan tadi, apakah Pak Bangun sudah mulai merasakan sesuatu yang berbeda atau seperti atau apa Pak? Iya Bu, ini alhamdulillah saya senang sekali bisa ketemu dia. Paling tidak saya sudah bisa curhat ini Bu ya, mohon maaf Bu ya. Iya Pak, iya nggak apa-apa Pak. Sudah mulai ada titik terang, titik terang yang akan saya lakukan ke depannya ini Bu ya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih juga Pak Bangun, dari obrolan ini saya juga mendapatkan inspirasi baru seperti itu Pak. Siapa tahu nanti saya bisa menjadi kepala sekolah seperti itu, bisa belajar dari Pak Bangun dan diskusi kita hari ini. Kiranya begitu ya Pak. Bisa Bu. Nanti ya, Bu, terima kasih kita banyak. Bertemu lagi di minggu depan. Kemudian saya juga kepengen mendengar kira-kira perubahannya seperti apa itu ya Pak. Oke Bu, keren pokoknya Bu, dia keren. Mantap, sukses selalu Pak Bangun.
Dan tetap semangat Amin, nih Pak. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tetap semangat, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.